Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionur Fajar Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Etika, Sosial, dan Profesi. Baik, di sini ada kasus pertama, yaitu kasus AI yang bias atau kehadiran teknologi. 1. Identifikasi pihak non-role play. Pertama, manajer proyek atau PM. Saya mengerti kekhawatiran tim soal bias ini. Tapi kita dikejar deadline dan klien sudah menekan. Kalian adalah raja. Bisakah kita luncurkan saja dulu dan kita perbaiki di patch berikutnya? Kita butuh proyek ini selesai agar perusahaan dapat bayaran. Kepentingannya menyelesaikan proyek tepat waktu, memenuhi keinginan klien, menjaga anggaran, dan memastikan kelangsungan bisnis. Yang kedua, programmer. Sistem ini tidak adil. Data training yang kita gunakan jelas bermasalah. Saya tidak nyaman meluncurkan produk yang secara aktif mendiskriminasi orang. Ini melanggar etika profesi kita. Kepentingannya menghasilkan produk yang berkualitas, adil, dan berfungsi semestinya, menjaga integritas profesional dan etika. Lalu, tim keamanan. Meluncurkan sistem bias ini membuka perusahaan kita dan klien pada risiko hukum yang serius. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan anti diskriminasi. Reputasi kita taruhannya. Kepentingannya melindungi perusahaan dan klien dari risiko hukum, denda, dan kerusakan reputasi. Selanjutnya, klien. Saya tidak peduli soal bias teknis itu. Saya membayar Anda untuk sistem yang lebih cepat dan efisien daripada rekruter manusia. Sistem ini menghemat ribuan dolar. Luncurkan sekarang. Kepentingannya efisien operasional, penghematan biaya, dan kecepatan proses rekrutmen. Lalu, auditor atau regulator. Jika kasus ini terungkap, kami menerima laporan bahwa sistem rekrutmen Anda secara sistematis menolak pelamar perempuan. Kami akan melakukan audit penuh. Jika terbukti, perusahaan Anda dan klien Anda akan menghadapi sanksi berat. Kepentingannya menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat, atau dalam hal ini para pelamar pekerja, terutama perempuan. Kandidat pelamar kerja atau perempuan. Saya memiliki kualifikasi yang lengkap, tapi lamaran saya langsung ditolak dalam hitungan menit tanpa alasan yang jelas. Kepentingannya mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam proses rekrutmen. Lalu yang kedua adalah opsi keputusan dalam analisis konsekuensi. Opsi 1, mengikuti perintah klien atau menunjukkan sistem. Konsekuensi jangka pendek, klien senang dan proyek selesai tepat waktu. Lalu perusahaan menerima pembayaran, tim pengembang merasa tidak nyaman secara etis atau moral tim turun. Diskriminasi terhadap kandidat perempuan langsung terjadi. Konsekuensi jangka panjang, risiko hukum. Klien dan perusahaan pengembang bisa dituntut secara hukum karena diskriminasi sistematis. Kedua, reputasi hancur. Jika terungkap publik, reputasi kedua perusahaan akan hancur. Selanjutnya, kepercayaan publik hilang. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada proses rekrutmen perusahaan tersebut. Lalu, kualitas karyawan buruk. Klien kehilangan banyak kandidat perempuan berbakat sehingga merugikan bisnis klien itu sendiri. Opsi 2, menolak keras perintah klien. Konsekuensi jangka pendek, klien marah besar, kemungkinan memutus kontrak. Lalu perusahaan kehilangan pendapatan dari proyek ini. Deadline proyek terlewat. Ada risiko manajer proyek atau tim kehilangan pekerjaan jika klien adalah klien besar. Konsekuensi jangka panjang, integritas terjaga. Reputasi perusahaan sebagai pengembang yang etis dan bertanggung jawab terbangun. Lalu tim merasa dihargai dan moralnya tinggi. Menghindari semua risiko hukum dan reputasi dari opsi 1. Dapat menarik klien lain yang menghargai kualitas dan etika. Opsi 3, mencari jalan tengah atau mitigasi. Deskripsi mengusulkan peluncuran sistem AI bukan sebagai
pengambil keputusan. Tetapi sebagai asisten rekruter, AI hanya memberikan skor rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap di tangan manusia atau rekruter. Sambil berjalan, tim berkomitmen memperbaiki bias di dalam AI. Konsekuensi jangka pendek, kompromi dengan klien atau klien mendapat efisiensi tapi tidak penuh. Kedua, membutuhkan biaya tambahan untuk human oversight atau pengawasan manusia. Yang ketiga, tim IT harus bekerja ekstra untuk memperbaiki data dan algoritma. Konsekuensi jangka panjang, ini adalah solusi etis terbaik jika klien mau bekerja sama. Sistem secara bertahap diperbaiki menjadi adil. Risiko hukum berkurang drastis karena ada campur tangan manusia. Klien tetap mendapatkan peningkatan efisiensi tanpa melanggar hukum. Opsi 3, melanggar ke pihak berwenang, melapor ke pihak berwenang atau whistleblowing. Deskripsinya, jika manajer proyek dan klien tetap memaksa meluncurkan sistem yang jelas diskriminatif, seorang karyawan, misalnya programmer atau tim keamanan, dapat mengambil langkah drastis melakukan praktik ini ke pihak berwenang eksternal. Di Indonesia, ini bisa melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atau Kementerian Ketenagakerjaan karena ini menyangkut diskriminasi dalam rekrutmen. Konsekuensi jangka pendek, risiko personal. Pelapor atau karyawan sangat mungkin menghadapi pemecatan atau PHK, intimidasi, atau tindak balasan dari perusahaan. Proses lambat, investigasi oleh pihak berwenang memakan waktu lama dan penuh tekanan. Proyek dihentikan. Proyek kemungkinan besar akan dihentikan paksa selama investigasi. Citra perusahaan, reputasi perusahaan pengembang dan klien langsung tercoreng jika laporan ini masuk ke media. Konsekuensi jangka panjang, perlindungan publik. Jika laporan terbukti, pelapor dapat mencegah kerugian yang lebih luas. Diskriminasi terhadap ratusan atau ribuan kandidat perempuan. Sanksi hukum, perempuan dan klien akan mendapat sanksi hukum dan denda yang serius karena melanggar undang-undang anti diskriminasi. Perubahan sistemik. Kasus ini dapat menjadi presiden yang memaksa industri untuk lebih serius mengaudit bias dalam AI. Kredit pelapor. Pelapor mungkin dipandang sebagai pahlawan etika, namun di sisi lain bisa juga kesulitan mencari pekerjaan baru karena dianggap tidak loyal atau risiko blacklist industri. Selanjutnya, kasus penggunaan software bajakan. Pertama, apakah pengguna software bajakan dapat dibenarkan alasan ekonomi? Tidak. Dari sudut pandang etika dan hukum, alasan ekonomi atau penghematan biaya tidak dapat membenarkan tindakan ilegal. Secara etika, ini adalah bentuk ketidakjujuran dan tidak adil. Startup tersebut menggunakan hasil kerja keras atau kekayaan intelektual orang lain atau developer Adobe tanpa membayar, sementara mereka sendiri ingin mendapat keuntungan dari proyek mereka. Secara hukum, ini adalah pencurian kekayaan intelektual dan jelas melanggar undang-undang hak cipta. Yang kedua, pelanggaran etika dan hukum. Apa yang terjadi? Pelanggaran etika, ketidakjujuran atau dishonesty, menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, integritas profesional, merusak integritas profesi TI, seolah-olah menghalalkan cara curang. Yang ketiga, ketidakadilan atau unfairness, tidak adil bagi pembuat software Adobe yang telah berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan. Yang keempat, persaingan tidak sehat, curang terhadap startup lain yang jujur membayar lisensi. Pelanggaran hukum, pelanggaran hak cipta secara spesifik melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Menggandakan dan menggunakan perangkat lunak tanpa izin pemegang hak cipta adalah tindakan pidana dan perdata. Yang ketiga, apa dampak sosial dari penggunaan software ilegal di industri TI? Pertama, menghambat inovasi. Jika developer software atau seperti Adobe tidak mendapatkan pemasukan, insentif mereka untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru akan berkurang. Kedua, menciptakan persaingan tidak sehat. Startup yang jujur atau membayar lisensi memiliki biaya operasional lebih tinggi dan kalah bersaing atau secara harga dengan startup yang curang atau menggunakan bajakan. Yang ketiga, meningkatkan risiko keamanan. Software bajakan seringkali disisipi malware, virus, atau spyware yang dapat mencuri data perusahaan atau klien. Yang keempat, merusak reputasi industri, menciptakan citra buruk bagi industri TI lokal di mata internasional, seolah-olah tidak menghargai kekayaan intelektual. Keempat, bagaimana solusi etis yang dapat diterapkan oleh tim tersebut? Startup tersebut memiliki banyak solusi etis dan legal selain membajak. Yang pertama, gunakan alternatif gratis dan open source atau FOSS. Ada banyak software desain grafis yang mumpuni dan 100% gratis, seperti Simpe sangat mirip Photoshop, Krita fokus pada digital painting dan ilustrasi, Photopea berbasis web, antarmukanya sangat mirip Photoshop dan bisa membuka file PSD. Yang kedua, gunakan langganan yang lebih terjangkau. Adobe menyediakan paket yang lebih murah seperti Creative Cloud Photography Plan yang sudah mencakup Photoshop dan Lightroom dengan harga jauh lebih murah daripada paket All Apps. Alokasikan anggaran, memasukkan biaya lisensi software sebagai biaya operasional yang wajib dalam rencana bisnis dan pencairan dana atau investor. Selanjutnya, kasus desain UI dan estetika produk. 1. Apakah desain UI termasuk karya yang dilindungi? Desain antarmuka atau UI adalah karya kompleks yang elemen-elemennya dapat dilindungi oleh beberapa jenis kekayaan intelektual atau IP. Hak cipta melindungi ekspresi seni. Ini mencakup kode sumber atau source code yang menjalankan UI tersebut. Elemen grafis, ikon, ilustrasi, dan tipografi atau font yang dibuat secara original. Tata letak atau layout, komposisi visual, dan susunan elemen-elemen di layar sebagai satu kesatuan karya sinematografi atau artistik. Desain industri melindungi tampilan estetika, bentuk, konfigurasi, pola, dan ornamen dari suatu produk. Tampilan UI yang unik dan baru secara keseluruhan bisa didaftarkan sebagai desain industri. Selanjutnya, merek dagang atau trademark atau trade dress melindungi identitas brand. Jika skema warna, misalnya putih biru Facebook, bentuk ikon misalnya ikon Play, merah YouTube, atau tampilan dan nuansa look and feel keseluruhan sudah sangat khas dan diasosiasikan oleh publik dengan brand tersebut, itu bisa dilindungi sebagai trade dress. Yang kedua, apakah kasus ini termasuk plagiarisme atau pelanggaran IP? Kasus ini lebih tepat disebut sebagai pelanggaran kekayaan intelektual atau IP. Plagiarisme adalah istilah yang lebih sering digunakan dalam konteks akademis atau karya tulis. Mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri tanpa atribusi. Pelanggaran IP adalah istilah hukum jika startup tersebut meniru UI secara identik
atau sangat mirip, substantially similar, sehingga membuat konsumen bingung. Mereka berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta karena meniru ekspresi visual dengan grafis, pelanggaran merek dagang atau trade dress karena mendompleng ketenaran brand lain, dan membingungkan konsumen. Yang ketiga, apa risiko reputasi dan hukum bagi startup tersebut? Risiko hukum, dituntut atau gugatan perusahaan pemilik aplikasi populer dapat menuntut startup tersebut. Ganti rugi, jika kalah mereka harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Pemerintah pengadilan atau injunction dipaksa untuk cash and design, berhenti menggunakan desain, dan harus merombak total aplikasi mereka yang memakan biaya dan waktu. Risiko reputasi, dicap penjiplak atau copycat, reputasi hancur di mata publik, media, dan investor. Kehilangan kepercayaan, pengguna akan ragu dengan originalitas dan kualitas produk. Sulit membangun brand, akan selalu hidup di bawah bayang-bayang aplikasi yang ditirunya. 4. Bagaimana cara mendesain UI secara etis tanpa menjiplak? Pertama, riset inspirasi, bukan meniru. Pelajari prinsip desain. Kenali tombol A ditaruh di sana. Kenapa tombol A ditaruh di sana? Kenapa arrownya begini? Dari aplikasi populer, tapi jangan meniru tampilan visual, warna, bentuk icon, dan font. Kembangkan identitas brand atau brand widthline. Tentukan palet warna, tipografi, dan gaya ilustrasi yang unik untuk presentasikan value startup Anda sendiri. Fokus pada riset pengguna atau UI research. Lakukan riset pada target pengguna Anda sendiri. Kebutuhan pengguna Anda mungkin berbeda, yang akan menuntut Anda pada solusi desain yang orisinal dan bahkan lebih baik. Gunakan aset legal. Buat icon sendiri atau gunakan library icon seperti Material Design, Font Awesome, atau stock foto, atau illustration yang memiliki lisensi jelas untuk penggunaan komersial. Selanjutnya, kasus penghapusan data oleh pengguna. 1. Apakah penolakan tersebut sah secara hukum? Menurut Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, tidak sah. Penolakan tersebut melanggar hak subjek data atau pengguna yang diatur dalam Undang-Undang PDP. Referensi Undang-Undang PDP Pasal 8. Hak subjek data menyatakan bahwa subjek data atau pengguna berhak untuk menghapus dan atau memusnahkan data pribadi miliknya. Ini sering disebut sebagai right to erasure atau right to the forgotten. Pasal 44 kewajiban pengendalian data menyatakan bahwa pengendalian data atau perusahaan wajib memusnahkan data pribadi jika subjek data atau pengguna mencabut persetujuannya, misalnya dengan meminta hapus akun. Data sudah tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan awal. Lalu, analisis kasus. Alasan arsip internal adalah alasan yang tidak sah. Begitu pengguna mencabut persetujuannya, ingin menghapus akun, perusahaan wajib menghapus data pribadi tersebut dari sistem aktif mereka. Pengecualian penghapusan hanya berlaku jika ada kewajiban hukum lain yang mengharuskan data disimpan, misalnya Undang-Undang Perbankan atau pajak mengharuskan penyimpanan data transaksi selama 5-10 tahun. Namun tidak berlaku untuk semua data, seperti data profil atau aktivitas, dan tidak bisa dijadikan alasan arsip internal secara umum. Yang kedua,
Bagaimana mitigasi agar kasus tersebut tidak terulang? Mitigasi harus dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah sebagai regulator dan masyarakat atau sebagai pengguna. Mitigasi oleh pemerintah atau regulator. Sosialisasi Undang-Undang PDP, mengedukasi masyarakat secara masif mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data, termasuk hak untuk menghapus data. Penegakan hukum atau enforcement, memberikan sanksi administrasi dan denda yang tegas sesuai amanat Undang-Undang PDP kepada perusahaan pengendali data yang terbukti melanggar hak pengguna. Membuat saluran pengaduan, menyediakan mekanisme yang mudah, jelas, dan responsif bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Undang-Undang PDP. Mitigasi oleh masyarakat atau pengguna, sadar akan hak atau awareness, masyarakat harus proaktif mencari tahu hak-hak mereka menurut Undang-Undang PDP. Membaca kebijakan privasi. Sebelum menggunakan aplikasi, biasakan membaca setidaknya memindai bagian kebijakan privasi, terutama tentang bagaimana data disimpan dan dihapus. Berani menggunakan hak jika ingin menghapus data. Ajukan permintaan secara resmi. Jika ditolak, jangan ragu untuk mengutip Undang-Undang PDP atau melaporkannya ke lembaga terkait, misalnya Kominfo atau lembaga pengawas PDP yang nanti terbentuk. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.